namanya segala sesuatu pasti punya plus dan minusnya. Begitu juga dengan pembelajaran interaktif ini atau pengelolaan kelas interaktif. Ada pasti sisi lebihnya, ada pasti sisi kurangnya. Di sisi kelebihannya atau kelebihan pembelajaran interaktif yang pertama, siswa diberi kesempatan penuh untuk terlibat dalam objek yang akan dipelajari. Ya tadi kita hanya pancing mereka dengan memberikan stimulus ya. Kemudian mereka akan mendiskusikan. Jadi mereka benar-benar punya kesempatan penuh dengan objek yang akan mereka pelajari. Hal ini tentu akan membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajarannya. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, guru menjadi fasilitator pembelajaran. Guru sebagai perencanaan kegiatan pembelajaran dan juga guru sebagai motivator. Jadi peran kita ada 3, sebagai fasilitator, sebagai perencana, sebagai motivator. Jadi itu fungsi kita. Jadi kita bukan sebagai sumber satu-satunya sumber belajar. Jadi kita memfasilitasi, memberikan motivasi, membuat perencanaan. Jadi fungsi kita seperti itu, mainkan fungsi kita seperti itu, maksimalkan. Jadi dengan adanya guru sebagai fasilitator, maka siswa akan belajar secara mandiri. Jangan semua, kalau bahasa dulu semuanya kita suapi. Jadi kita pisang, misalnya kita memberikan pisang. Kalau dulu kan kita semuanya pisang ini dikupas, kita bantu kupas, masukkan dalam mulut, kita bantu. Tapi sekarang kita tinggal merencanakan, ini saya akan memberikan pisang kepada siswa, supaya siswa bisa makan pisang. Pisangnya dipegang nak, buka kulitnya. Nah, pelan-pelan masukkan ke dalam mulut, kunyah. Nah, seperti itu. Jadi, kalau nanti Bapak Ibu merancang pembelajaran ini, ya seperti itu Bapak Ibu. Kita sebagai fasilitator, maka siswanya akan belajar secara mandiri. Jangan biasakan siswa tergantung dengan kita, Bu. Seperti ini kah, Bu? Bu, apa ini sudah benar, Bu? Pak, apakah seperti ini? Jadi jangan itulah kelebihan dari kelas interaktif tadi. Jadi tidak ada lagi murid yang ketergantungan pada guru. Jadi tidak lagi guru menjadi satu-satunya sumber belajar atau sumber belajar utama, karena mereka bisa mengeksplorasi sumber belajar yang lainnya. Nah, oke, kita lanjut. Kelebihan yang ketiga, hasil belajarnya lebih bermakna. Kenapa? Karena siswa belajar terlibat langsung. Karena pembelajaran yang bermakna itu didapat dari pengalaman. Nah, jadi dengan cara ini, ingatan mereka itu akan lebih jauh melekat. Seperti tadi misalnya, mereka akan mengeksplorasi, oh ini seperti ini nih. Apa yang akan mereka pelajari? Mereka mencarinya sendiri, maka karena ada proses yang mereka lewati, sehingga mereka dari hasil pengalaman belajarnya tadi itu akan lebih melekat dari ilmunya atau pemahamannya daripada mereka hanya duduk mendengarkan kita ceramah. Ini seperti itu. Oke? Manfaat yang selanjutnya atau kelebihan yang selanjutnya adalah siswa menjadi subjek belajar yang aktif. Dan kita akan melatih siswa untuk bertanya. Tapi itu tadi kelebihannya Bapak Ibu. Kekurangannya tentunya tidak menutup ya, pasti apapun yang kita lakukan, baik ya sudah kita rencanakan pun semaksimal mungkin, pasti segala sesuatu punya sisi plus minusnya. Di sini beberapa kekurangan pembelajaran interaktif itu yang pertama, strategi guru untuk mengelola kelas dan mengembangkan kelompok dinamika itu bisa menjadi sebuah kelemahan kita dari model ini, karena terkadang kita merancangnya tadi belum tentu bisa sesuai apa yang kita inginkan. Jadi jika guru salah dalam memilih kelompok atau jika guru salah dalam memilih strategi yang kita lakukan, itu akan bisa membuat sebuah kesalahan yang
fatal dalam pembelajaran interaktif ini. Ya, misalnya kita dalam pengelompokan siswa, salah kita memilih kelompok itu akan membuat kesenjangan antar kelompok. Misal, kalau kita kelompokkan tidak heterogen, nanti kelompok si A aktif, kelompok si B tidak aktif. Atau bisa jadi mungkin kita sudah heterogen, tapi di kelompok-kelompok tersebut yang aktif ya yang aktif, yang pasif ya tetap pasif, dan dia tidak tahu apa-apa. Jadi kita harus bisa melihat semua itu Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa benar-benar lebih menguasai kelas sehingga hal-hal negatif tadi, kekurangan-kekurangan tadi itu bisa terminimalisir. Jadi seperti itu. Jadi pembelajaran interaktif ini sangat baik bila kita terapkan, namun membutuhkan persiapan yang matang. Jadi kita harus betul-betul memahami bagaimana membuat strategi kelas kita ini. Oh, nanti ini harus seperti ini harus seperti ini supaya meminimalisir. Nah, jadi seperti itu. Jadi tahap perencanaan itu sangat terkadang itu kita agak kesulitan, membutuhkan waktu yang lebih, membutuhkan keterampilan yang lebih. Jadi seperti itu, ya. Jadi persiapan yang kita lakukan itu harus matang. Selanjutnya semua pihak harus terlibat, baik guru maupun siswa. Jadi kalau siswanya tidak terlibat aktif, maka kelas yang kita kelola nanti jadinya tidak interaktif Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Ya. Kalau siswanya diam, pembelajaran tidak seperti apa yang kita harapkan. Walaupun kita sudah merancang secanggih mungkin, tapi kalau siswanya pasif saja, jadi juga tidak akan berjalan sesuai yang kita harapkan, ya. Sebaliknya juga jika guru tidak memimpin, maka tujuan pembelajaran juga tidak akan tercapai. Jadi kita harus bisa tadi 3 tugas kita, sebagai perencana yang baik, sebagai fasilitator, dan juga sebagai motivator. Jadi kita harus mengelola kelas kita juga sebaik mungkin. Dan ingat Bapak Ibu, kalau kita sebagai pengelola kelas yang baik, kita harus tahu di mana tempat-tempat miss yang tadinya tidak sesuai dengan rencana awal. Kita harus cepat-cepat bisa mencari solusi jika rencana yang kita awalnya seperti ini, kok siswanya seperti ini. Kita harus bisa kembali ke membawa kelas kita itu ke arah yang memang mau kita tuju. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai arahnya, kita kan pengarahnya. Jadi arah itu tetap harus menuju tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Jadi itu seperti itu.